Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Asmarani dengan NIM 01A120108 kelas D. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai senyawa fenolik dan flavonoid. Baiklah, bagian pertama mengenai definisi. Definisi senyawa fenolik. Senyawa fenolik merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam tumbuhan dengan karakteristik memiliki cincin aromatik yang mengandung satu atau dua gugus hidroksi atau OH. Senyawa ini memiliki satu atau lebih banyak gugus hidroksi yang terikat langsung pada cincin aromatik. Cincin aromatik yang dimaksud yaitu bensen. Fenol adalah struktur yang menjadi dasar seluruh kelompok. Kemudian definisi senyawa flavonoid. Flavonoid merupakan golongan terbesar dari senyawa fenol. Flavonoid umumnya terdapat dalam tumbuhan, terikat pada gula sebagai glikosida dan aglikon flavonoid. Dalam satu tumbuhan, flavonoid mungkin terdapat dalam tumbuhan beberapa kombinasi glukosida. Banyaknya senyawa flavonoid ini karena banyaknya jenis tingkat hidroksilasi, aloksilasi, dan glikolisasi pada strukturnya. Flavonoid mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri dari 15 atom karbon yang membentuk susunan C6, C3, C6. Kemudian klasifikasi. Klasifikasi senyawa fenolik. Senyawa fenolik memiliki keragaman struktural yang cukup besar, ditandai dengan gugus hidroksi pada cincin aromatik. Menurut jumlah cincin fenol dan elemen struktural yang mengikat cincin satu sama lain, senyawa tersebut dikelompokkan dan diklasifikasikan sebagai fenol sederhana. Asam fenolik, flavonoid, xanthan, stilbensen, dan lignan. Setiap kelompok memiliki mekanisme aksi yang berbeda yang berkorelasi dengan spesifitas struktural yang memberikan sifat antioksidan pada senyawa. Mereka bertindak terutama dalam mengais spesies reaktif oksigen, nitrogen, dan klorin atau juga dapat menghelat ion logam. Bertindak baik dalam tahap inisiasi dan dalam propagasi proses oksidatif. Metode in vitro yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi aktivitas antioksidan senyawa fenolik adalah metode in vitro yang didasarkan pada reaksi transfer elektron tunggal atau reaksi transfer atom hidrogen tunggal. Selanjutnya, klasifikasi senyawa flavonoid. Secara umum, klasifikasi flavonoid terdiri dari flavon, flavanol, flavanol, flavanon, anthocyanidin, dan kalkon. Klasifikasi flavonoid ini tergantung pada perbedaan substitusi struktur flavonoid, dan perbedaan ini menyebabkan aktivitas farmakologi yang beragam. Baik, yang pertama itu kalkon. Kalkon merupakan flavonoid yang unik karena dibedakan dengan tidak adanya cincin aromatik C yang merupakan basis rangka dari flavonoid itu sendiri. Umumnya, kalkon ditemukan pada tumbuhan seperti tomat, stroberi, pir, beri-berian, dan gandum. Kemudian ada flavon, merupakan flavonoid yang sering ditemukan pada daun, buah, dan bunga dalam bentuk glukosida. Tanaman yang banyak mengandung flavon diantaranya adalah seledri, kamomil, daun mint, dan ginkgo biloba. Selanjutnya ada flavanol, merupakan flavonoid dengan gugus keton. Senyawa flavanol diantaranya adalah quercetin, miricetin, fisetin, galangin, murutin, rutin, dan robenetin. Kemudian tanaman yang banyak mengandung flavanol adalah tomat, apel, anggur, bawang, beri, dan sebagainya. Kemudian ada flavanon, merupakan flavonoid yang paling banyak terdapat pada famili Compositae, Leguminosae, dan Rutaceae. Senyawa itu terdapat pada akar, batang, bunga, buah, biji, dan rizoma. Tumbuhan yang banyak mengandung flavonon adalah jeruk, anggur, dan lemon. Selanjutnya anthocyanidin, merupakan pigmen yang bertanggung jawab terhadap warna pada tumbuhan. Anthocyanidin ini banyak ditemukan pada kakao, sereal, kacang-kacangan, madu, teh, dan beri-berian. Terakhir ada isoflavon, merupakan derivat dari flavonon dengan penambahan gugus hidroksi.
Perbedaan yang mencolok yaitu tidak adanya ikatan rangkap pada posisi 2 dan 3 serta gugus hidroksi yang selalu menempel di posisi 3 pada cincin C. Kemudian ada identifikasi flavonoid. Menurut strukturnya, semua flavonoid merupakan turunan senyawa induk flavon yang memiliki sejumlah sifat yang sama. Aglycom flavonoid pada tumbuhan terdapat dalam berbagai bentuk struktur. Semuanya mengandung atom karbon dalam inti dasarnya yang tersusun dalam konfigurasi C6, C3, C6, yaitu dua cincin aromatik yang dihubungkan oleh satuan 3 karbon yang dapat atau tidak dapat membentuk cincin ketiga. Kemudian fenolik. Kandungan total fenolik ekstrak ditentukan berdasarkan metode dengan beberapa modifikasi. Volin Thiochaldea reagen digunakan seluruh percobaan. 250 pl ekstrak diencerkan tepat dalam metanol dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan selanjutnya dicampur dengan 1,25 ml dari FC reagen diencerkan dalam sulingan air 1:9 yang kemudian diinkubasi selama 10 menit. 1 mili kemudian ditambahkan larutan Na2CO3 7,5%. Kemudian dilanjutkan dengan inkubasi selanjutnya selama 30 menit dalam gelap. Sebelum diukur pada spektrometer 1650 nm, larutan asam galat digunakan sebagai standar. Kandungan flavonoid total ditentukan dengan menggunakan metode yang dimodifikasi oleh campuran uji aluminium klorida AlCl3. Dan quercetin digunakan untuk membuat kurva kalibrasi 0,32 mg per mili quercetin yang digunakan untuk percobaan dan kemudian terdilasi menjadi 250, 125, 62,5, 31,25, 15,1625, 7,8115 gram per mili. Kurva kalibrasi dibuat melalui pengukuran absorbansi dari setiap pengenceran pada 415 menggunakan spektrometer. Aluminium klorida, larutan kalium asetat 10% dan 1 mili digunakan. Kemudian gambaran proses biosintesis. Kata biosintesis berasal dari dua kata yaitu bio yang menunjukkan bahwa reaksi berlangsung dalam organisme hidup yang berbeda dengan reaksi di dalam laboratorium. Sintesis yang menunjukkan bahwa bahan awal yang sederhana diasosiasikan untuk membentuk produk yang lebih besar. Jalur biosintesis adalah ringkasan dari reaksi kimia, dipecah oleh setiap langkah. Untuk mendeskripsikan suatu jalur, informasi ekstrak relevan sering dimasukkan, seperti enzim, koenzim, dan kofaktor yang digunakan dalam setiap reaksi. Jalur biosintesis metabolisme sekunder dalam tumbuhan berdasarkan senyawa pembangunnya atau building block, maka jalur biosintesis metabolit sekunder dalam tumbuhan dapat dibagi menjadi 3 jalur, yaitu yang pertama ada jalur asam asetat atau acetate pathway, yang kedua jalur asam sikimat atau sikimatch acid pathway, dan yang ketiga jalur asam mevalonat dan deoksiselulosa atau mevalonate acid and deoxylase pathway. Baiklah, ini adalah gambaran proses biosintesis. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.